Shalom, selamat malam saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan melaksanakan pertanyaan di rumah masing-masing, dipandu melalui acara yang disiapkan oleh HKIP Pejuang Resort Parmarum, Selasa tanggal 28 April 2020. Sebelum kita memulainya, pada acara nomor 6, kami mau menjelaskan topik-topik dua syafaat yang akan kita sampaikan. Adapun topik dua syafaat malam ini adalah orang-orang sakit karena penyakit COVID-19 dan penyakit lainnya yang terbaring di rumah dan di rumah sakit. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian karena dampak meluasnya wabah penyakit COVID-19. Para tenaga medis agar diberi kekuatan dan kesehatan untuk merawat para orang sakit. Pemerintah dan para pemimpin dunia agar diberi hikmat dan kebijaksanaan serta kekuatan dalam memimpin rakyatnya. Para peneliti agar diberikan hikmat dan pengetahuan untuk menemukan vaksin dan obat penyakit COVID-19. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memilih salah seorang dari anggota keluarga sebagai pembawa doa syafaat. Selama doa syafaat disampaikan nantinya akan diiringi oleh musik sayup-sayup dengan durasi sekitar 5 menit. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai pertanyaan kita malam ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 443, Ku Berbahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk
menjilat kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 435, Bersukacita Hatiku. Firman Tuhan bacaan bagi kita pertangyangan malam ini tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-36. Baiklah kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit-langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 190, Sungguh Girang Hatiku. Marilah kita menyampaikan dua syafaat sebagaimana topik doa yang telah dijelaskan di awal yang dipilih dari salah satu anggota keluarga.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 565, Hatiku Gemar Memuji. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, anak-anak, remaja, apostol dan sekolah minggu, selamat malam bagi kita semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya? Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di tengah-tengah ibadah kebaktian rumah pada malam hari ini atau pertanyaan keluarga pada malam hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian dikatakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar lagu ini atau mungkin kita pernah menyanyikan lagu ini. Demikian syairnya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini juga mau mengungkapkan seperti apa yang mau diungkapkan oleh lagu itu. Bagaimana kita diminta untuk menjadi orang yang bijak, menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi orang-orang yang arif untuk memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk tidak menjadi orang yang bebal, tidak menjadi orang yang bodoh di dalam waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini. Saudara-saudara, kenapa Tuhan katakan melalui Paulus dalam suratnya ini, jadilah orang yang bijak, jadilah orang yang arif menggunakan waktu ini. Karena waktu ini sungguh sangat jahat. Waktu tidak bisa diulang kembali. Waktu yang diberikan kepada kita yang sudah berlalu tidak bisa lagi diulang. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah setiap kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Di dalam Alkitab menceritakan atau menerangkan ada 3 waktu. Yang pertama adalah yang dikatakan kronos, yaitu waktu yang terus berjalan. Detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Waktu itu terus berjalan dan ada kita, tidak ada kita, waktu itu terus berjalan, tahun terus bertambah. Ketika kita sudah berakhir dari dunia ini, waktu detik, jam, menit, hari itu terus akan berjalan. Waktu yang kedua adalah kronos, yaitu kesempatan yang diberikan kepada setiap orang. Dan kronos itu terbatas. Ada kita yang diberikan waktu hanya 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Bahkan ada yang tidak sampai 1 tahun. Dan waktu yang ketiga adalah aion, yaitu waktu yang kekal. Sebelum penciptaan, sesudah penciptaan, bahkan ketika penciptaan akan berakhir. Dari Alfa dan Omega, dan selama-lamanya dari selama-lamanya. Itu adalah aion, waktunya Tuhan. Nah, waktu yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam nats kita kali ini, yang adalah kesempatan yang terbatas yang diberikan kepada kita, adalah kairos itu. Waktu itu akan berlalu dan waktu itu akan berhenti. Tidak ada kesempatan kepada kita lagi untuk mengulanginya. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan bijaklah di dalam menggunakan kesempatan, di dalam menggunakan waktu yang diberikan Tuhan itu. Jangan sia-siakan, jangan pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tapi pergunakanlah untuk hal-hal yang benar, untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini sesungguhnya adalah masuk ke dalam nasihat-nasihat Paulus kepada orang-orang Kristen yang sudah menerima kehidupan yang baru, menjadi manusia baru. Sebagai anak-anak terang, tentunya orang-orang Kristen memiliki perilaku, memiliki karakter yang berbeda dengan anak-anak dunia. Menggunakan waktunya juga dengan baik untuk menjadi berkat bagi dunia, untuk menyenangkan Tuhan, bukan hanya untuk memuaskan dirinya sendiri, bukan hanya untuk meraih hal-hal duniawi, menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu yang memuaskan hasrat
dan keduniawiannya. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan dalam nats kita kali ini mengatakan, pakailah waktumu dengan arif dan bijaksana. Karena ketika itu berlalu, harinya, waktunya, saatnya ketika engkau mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, engkau boleh dengan sangat bangga. Engkau sudah menggunakan waktumu dengan baik, menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadi kesenangan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pergunakan waktumu sia-sia. Jangan semau gue. Janganlah hanya untuk memuaskan hasrat-hasrat duniawimu. Mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu, tidak berguna. Janganlah hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Kau gunakan dengan bermabuk-mabukan sehingga semuanya sia-sia. Dan tiba-tiba waktu itu berlalu, kau tidak punya kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Paulus mengatakan sebagai anak-anak terang, perilaku kita harus berbeda. Karakter kita harus berbeda. Seperti Paulus di dalam hidupnya, setelah dia diubahkan oleh Tuhan, setelah dia menjadi pribadi yang baru, manusia yang baru yang sudah bertobat kepada Tuhan, dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa dia mengatakan baginya hidup adalah Kristus? Karena dia tahu hidupnya sudah berguna dan dia akan isi dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Dan ketika dia mati, ketika pertanggungjawaban dia diminta oleh Tuhan daripadanya, dia jelas akan menerima mahkota kehidupan. Dan itu baginya adalah keuntungan. Kita pun saudara-saudara diajak untuk menggunakan kehidupan kita, kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita ini dengan baik dan bijaksana, dengan arif. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Gunakanlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saat ini waktu kita harus di rumah saja, karena pandemi corona ini, gunakanlah waktumu dengan baik. Maksimalkan, buatlah tindakan-tindakan, hal-hal yang berkualitas. Membangun kebersamaan, membangun harmonisasi, membangun kedekatan, membangun ibadah di tengah-tengah keluarga. Kerjakan kerjaanmu dengan maksimal dari rumahmu. Jangan dengan bersungut-sungut. Jangan menyesali apa yang terjadi. Tapi ini adalah saat kita merefleksikan apa yang kurang dengan perjalanan waktu yang selama ini yang sudah kita lalui. Jangan-jangan selama ini kita menggunakan waktu kita hanya untuk memuaskan nafsu kita, untuk mencapai hasrat kita, untuk mencapai tujuan kita yang diukur secara duniawi, hamoraun, hagabeon, hasangapun. Kita melupakan tujuan Tuhan membuat kita ada di tengah-tengah dunia ini. Tapi saatnya dengan waktu di mana kita harus di rumah, anak-anak harus di rumah, kita merenungkan kembali apa arti hidup kita di hadapan Tuhan. Apa tujuan Tuhan menyelamatkan kita? Apa tujuan Tuhan membuat kita menjadi manusia-manusia baru dengan menganugerahkan iman kepada kita, dengan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Tentu Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi dunia ini. Membawa kabar sukacita ini kepada dunia ini. Menunjukkan kasih Tuhan kepada dunia ini. Pertolongan Tuhan bagi dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, mari gunakanlah waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini. Janganlah sia-siakan. Tetaplah kita rendah hati. Karena hidup kita ini sesungguhnya terbatas. Kita tidak bisa meraih dunia. Tapi Tuhan menganugerahkan dunia kepada kita yang percaya kepadanya. Bukan hanya kehidupan di dunia ini, tapi kehidupan yang kekal Tuhan sediakan kepada kita. Oleh karena itu layaklah kita bersyukur
Kata-kata kita penuh pujian, kata-kata kita penuh mazmur, berbagi sukacita, berbagi nyanyian, berbagi pujian bagi sesama kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hentikanlah kata-kata hoak, hentikanlah kata-kata yang tidak membangun, yang melemahkan. Hentikanlah hanya tahu mengkritik, tapi belajarlah mensyukuri dan berterima kasih. Turut juga mendoakan supaya kehidupan ini boleh kembali pulih dan boleh kembali membaik. Saudara-saudara, di malam ini firman Tuhan mau mengajak kita untuk kembali memaknai hidup dan kehidupan kita, mengisi waktu kita dengan hal-hal yang berkualitas. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan mengajari kita, memberi hikmat kepada kita untuk memaknai, mengisi hidup dan kehidupan kita untuk berguna bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, pakailah waktu yang singkat ini, karena ini akan berakhir, tapi kita tahu ketika itu semua berakhir, kita sudah menjadi berguna bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak terang, sebagai manusia baru yang Tuhan sudah anugerahi dengan segala keselamatan dan kehidupan, untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bijak di dalam menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk kami boleh menjadi manusia yang bijak, memaknai segala hidup dan kehidupan kami menjadi berkat dan berguna bagi dunia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melahirkan buah-buah roh dalam kehidupan kami, buah-buah kebaikan untuk dunia ini. Tuhan, berkatilah pemerintah kami, berkatilah saudara-saudara kami, di dalam segala kerja dan pekerjaan yang sedang mereka tekuni. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh hamba-hamba-Mu untuk selalu setia menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah malam hari ini kami berdoa kepadamu, Engkau berkati keluarga kami. Bahkan ketika kami akan mengakhiri malam ini, kami boleh beristirahat dengan baik, boleh tidur dan boleh beristirahat dengan nyenyak, di mana Tuhan kembali menganugerahkan berkat-berkat Tuhan. Dan besok pagi kami boleh bangun kembali dengan segar, dengan sehat, untuk mengawali segala aktivitas kami, untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 564, Bersukacitalah, sambil kita mengumpulkan persembahan. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, dialah sebuah kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, hendaklah kita baik dan benar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama ucapkan Bapa kami yang di sorga.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pendeta dan Parhaladu HKBP Pejuang, Resort Palmarum Pejuang, mengucapkan selamat malam bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Horas.